hari ini apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Orang-orang rumah gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah semua baik ya Bu, sehat semuanya ya Bu ya? Oke. Gimana kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu, saya juga. Oke, sebelumnya saya mau ucapin terima kasih dulu ya Bu ya. Ibu udah menyempatkan waktunya buat datang ke sini gitu ya Bu ya. Sebelumnya Ibu sudah tahu belum sih Bu, kita di sini mau ngapain Bu? Ibu dipanggil di sini mau ngapain? Belum tahu ya? Oke, jadi mungkin Ibu juga udah tahu ya Bu ya, saya di sini tuh mahasiswa PPL gitu ya Bu ya, yang mengajar di sekolah ini. Nah, selain saya membantu membantu guru-guru mengajar di sekolah ini, saya juga di sini akan melaksanakan proses konseling Bu. Iya, sebelumnya Ibu pernah melakukan konseling belum? Belum Bu, kebetulan belum pernah. Belum ya? Oke, jadi karena Ibu belum pernah ya Bu ya, izin saya perjelas apa sih konseling individual itu ya Bu ya, agar supaya dalam proses konselingnya itu Ibu bisa lebih paham gitu ya Bu ya. Siap Bu. Oke, saya jelaskan ya Bu. Jadi konseling individual itu suatu proses layanan Bu atau bantuan seorang konselor. Nah, siapa sih gitu ya seorang konselornya? Nah, seorang konselornya itu saya sendiri Bu, dengan seorang klien atau konseling. Nah, klien atau konselingnya itu Ibu sendiri sebagai klien atau konselingnya Bu, yang membahas permasalahan klien secara face to face gitu. Nah, di dalam konseling individual ini juga Bu terdapat dua tujuan. Yang pertama itu untuk menuntaskan masalah klien, dan yang kedua untuk memandirikan klien. Apa sih maksudnya gitu ya Bu ya? Jadi maksud di poin kedua itu memandirikan klien itu agar apabila nanti Ibu sewaktu-waktu mempunyai permasalahan yang sama gitu ya, Ibu bisa dapat menyelesaikan secara mandiri permasalahan Ibu gitu, tanpa harus datang lagi ke konseling gitu ya, tanpa harus berkonseling lagi gitu. Jadi Ibu udah tahu nih apa yang harus dilakukan gitu. Begitu Ibu, bisa dipahami? Ya bisa Bu. Bisa, alhamdulillah bisa ya Bu ya. Oke, jika Ibu sudah paham, kita lanjut ya Bu ya. Jadi di dalam konseling individual itu ya Bu ya, para konselor itu memegang beberapa asas Bu. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Apa sih gitu ya Bu ya? Asas kerahasiaan itu, jadi asas kerahasiaan itu di mana seorang konselor itu memegang rapat-rapat permasalahan klien, permasalahan Ibu gitu ya. Jadi Ibu tidak perlu takut lagi nih buat cerita permasalahan Ibu. Ibu takut mikir, wah nanti kalau saya cerita nanti tersebar keluar lagi, tersebar di mana-mana lagi. Itu insya Allah bakalan dipegang rapat-rapat seorang konselor Bu. Jadi permasalahan Ibu tidak akan keluar kemana-mana Bu, hanya saya dan Ibu aja yang tahu permasalahan Ibu gitu. Ya, begitu Ibu. Setelah Ibu mendengar itu, apa Ibu sudah percaya kepada saya? Sudah Bu, percaya Bu. Oke, alhamdulillah, terima kasih Ibu sebelumnya sudah percaya kepada saya Bu ya. Oke, lanjut ya Bu. Asas yang kedua itu ada asas kesukarelaan Bu. Jadi setelah Ibu percaya nih Bu kepada saya harap Ibu juga dapat bersukarela. Maksud bersukarela itu Ibu bersukarela bercerita semua permasalahan Ibu dengan ikhlas gitu ya, supaya saya juga bersukarela Bu membantu Ibu dengan penuh perhatian gitu. Begitu, bisa dipahami ya Bu ya? Ya bisa Bu. Oke. Tadi Ibu datang ke sini ada keterpaksaan tidak Bu dari orang lain, bisa disusul dari sama yang keluarga, udah sana-sana ke konseling sana-sana gitu. Ada tidak Bu? Beda sih Bu, karena alhamdulillah kayaknya lo butuh ya Bu ya. Iya. Ya untuk cerita-cerita aja sharing gitu ya Bu ya. Alhamdulillah berarti tidak ada keterpaksaan dari orang lain, dari pihak manapun ya Bu ya. Iya.
ya Bu. Selanjutnya yang ketiga ada asas keterbukaan Bu. Nah, asas keterbukaan itu di mana Ibu secara penuh terbuka kepada saya apa yang Ibu rasakan. Supaya apa gitu ya? Supaya saya juga secara terbuka Bu membantu Ibu dalam menangani permasalahan Ibu. Jadi kalau Ibu terbuka kepada saya apa yang Ibu rasakan semuanya akan ada yang ditutup-tutupin dan harus jujur kepada saya biar saya juga terbuka Bu mencari jalan keluarnya gitu ya, mengentaskan permasalahan Ibu. Saya juga biasanya bisa terarah lagi ya untuk mencari penyelesaiannya gitu ya. Terus yang terakhir ada asas keputusan di tangan klien. Jadi ya. Nah, di asas keputusan di tangan klien itu maksudnya setelah semua proses konseling ini dilakukan, semua keputusan ada di tangan Ibu. Jadi tidak ada paksaan dari saya Bu agar Ibu melakukan ini, melakukan itu tidak ada Bu. Jadi semuanya ada di tangan Ibu. Apapun yang Ibu lakukan itu berada di tangan Ibu tanpa ada paksaan dari saya Bu. Seperti itu. Bisa dipahami Bu? Ya bisa Bu. Oke, baik. Bisa ya Bu ya? Iya. Baik, jika semua dapat dipahami, selanjutnya itu saya akan membuat kontrak yang disepakati oleh saya sebagai konselornya dan Ibu sebagai kliennya ya Bu ya. Dengan tujuannya itu agar konseling nanti berjalan sesuai dengan kontrak gitu ya. Berjalan sesuai rencana kita, kesepakatan kita gitu ya Bu ya. Nah, kontrak di sini saya ingin membuat kontrak waktu Ibu. Saya membuat kontrak waktu konseling ini selama 45 menit. Nah, itu bagaimana Ibu? Apakah Ibu setuju atau memang wah ini kesedikitan nih waktunya buat konseling atau kebanyakan nih buat konseling? Itu bisa dibicarakan di sini. Bagaimana? Apakah Ibu setuju? Setuju Bu. Oke, setuju ya Bu. Berarti fixnya Bu ya 45 menit kita melakukan proses konselingnya ya Bu ya. Oke, baik. Jika semuanya sudah Ibu bisa pahami dalam pengertian konseling individual itu apa, tujuannya apa, asas-asasnya, dan bahkan kontraknya Bu ya. Mungkin sebelum kita melakukan proses konselingnya, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya Bu ya, supaya proses konseling nanti berjalan dengan lancar, berjalan sesuai keinginan kita ya Bu ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa sama-sama. Jadi di sini Ibu untuk mau mencerita apa Bu? Iya, jadi gini Bu, adik saya kan itu tahu ya Bu ya sekolah di sini. Jadi adik saya itu punya apa ya Bu ya? Entah kebiasaan, entah apa ya Bu ya. Tapi dia kalau ketemu orang suka takut gitu Bu. Jadi dia takut mungkin kalau kita lihat ke belakangnya kan dia pernah ya Bu ya dulu itu karena dia sering sakit-sakitan ya Bu ya. Jadi dia tuh sering diterapi. Nah setelah dia diterapi itu, jadi kan terapi kan sakit ya Bu ya. Jadi dia tuh setelah ketemu orang-orang itu atau ketemu orang baru, dia tuh merasa kayak kalau dia ketemu orang bakal disakitin Bu ya. Jadi dia kayak sekarang tuh kalau ketemu orang ya khususnya orang baru gitu, kayak menghindar aja gitu. Kayak intinya belum nempel aja sama orang terdekat di samping dia ya. Misal ada saya, dia nempel ke saya. Kalau ada mama saya, nempel ke mama saya. Terus ya Bu, misalkan dia gimana ya, orang baru itu atau orang itu udah deket dengan dia gitu ya Bu ya. Contohnya kayak di sekolah aja Bu ya, bisa lihat kayak misal temennya di samping dia gitu. Padahal tuh nggak mau ganggu ya Bu ya, nggak mau ngapa-ngapain. Tapi dia tuh malah kayak pukul atau mengganggu temennya itu benar kayak ngeganggu orang di samping dia gitu. Mungkin di situ dia merasa apa ya, sebenarnya berbeda
ketemu sama orang karena punya masa lalu yang bikin sakit hati dia, biasanya karena mungkin tadi ibu jelasin gitu, kalau dulunya pernah diterapi jadi menganggap orang-orang itu bakal nyakitin dia gitu ya, biasa seperti itu ya. Ya, mungkin ibu bisa kasih cara ke ibu. Yang pertama yang pasti peran keluarga ya Bu, yang penting ya. Yang pertama itu keluarga harus benar-benar ngasih edukasi kepada anak, maksudnya itu ngasih pemahaman kepada anak. Kalau semuanya itu baik-baik aja, tidak semua orang itu jahat seperti itu Bu. Terus ibu juga harus bisa melepas anak sebenarnya Bu. Jadi walaupun anak meripil bahasanya gitu ya Bu ya, ke ibu atau ke siapapun yang mungkin dianggap aman bagi dia, ibu sebenarnya harus bisa melepaskannya Bu. Kasih contoh yang baik kalau dia itu sebenarnya bisa gitu sendiri gitu ya Bu. Kalau masalah nih, ibu tadi juga cerita kalau misalkan dia ketemu sama orang itu mukul-mukul kayak gitu ya Bu. Itu ibu sebagai keluarga terdekat dari anak ibu gitu ya, dari ibu harus kayak membicarakan kepada temannya Bu. Jadi tidak cuma ke adik ibu ngasih perhatiannya, ngasih pengertiannya, jadi ke temannya juga. Jadi temannya juga harus dikasih pengertian kalau tolong aja gitu ini, supaya adik ibu juga mau gitu, karena temannya mengajak gitu. Jadi jangan mentang-mentang anak ibu mengganggu temannya yang lain, ibu malah takut, jadi tidak ngebolehin anak bersosialisasi kepada orang lain, kepada teman-temannya. Seperti itu sih Bu. Bagaimana? Ya, bisa dipahami Bu. Terus ada Mungkin ada yang ditanyain Bu ya. Iya. Kan tadi Bu bilang jangan dikasih pengalaman ke anaknya aja, karena kita juga harus kasih tahu temennya untuk bisa ngajak main gitu kan Bu ya, biar dia suka bergaul dan takut lagi gitu ada sayang gitu ya. Nah tapi Bu, perlu nggak sih Bu temennya ini kita kasih arahan juga atau kita kasih tahu gitu kalau misal si ibu mukul gitu ya, pahamin aja ya, karena emang dia ada mungkin bisa dibilang ketakutan masa lalu juga ya Bu ya. Harus nggak sih Bu dibilang kayak gitu juga, apa kita tuh ngasih tahu temennya cuma kayak ajak main ya, biar dia nggak takut lagi, jadinya aku main ya sama kalian gitu, apa gimana ya Bu? harus sih Bu. Jadi sebenarnya kita juga pertama kan harus ngomongin anaknya dulu ya Bu. Kalau tidak boleh ngumpul ke orang lain gitu kan. Sebenarnya dia kayak gitu karena masa lalunya kan Bu, tapi kalau kita sering membicarakan ini kepada anak juga insya Allah bakal mengerti, anak juga insya Allah bakal ngelakuin apa yang orang tua minta gitu ya. Terus kepada temennya nih Bu, iya sebenarnya harus juga dibilangin kalau harus wajarin lah bahasa kayak gitu ya Bu. Kalau adik saya gitu mukul dia kayak gitu, karena ibu juga harus ngejelasin kalau anak ibu itu sebenarnya nggak jahat kok gitu, dia cuma karena takut. Dan ibu juga sebagai keluarga terdekatnya harus membicarakan juga kepada orang tua ke anaknya. Mungkin kan ada ya Bu ya orang tua yang nggak terima anaknya dipukul gitu kan Ibu, ada aja kan ya, dari situ kayak bisa berantem kayak gitu kan. Nah ibu juga harus ngasih pemahaman kepada orang tua teman-teman adik ibu gitu, kalau ya sebenarnya dia tuh nggak kayak gini, dia tuh yang nyakitin diri dia sendiri, seperti itu Bu. Ya Bu, terus Bu kalau misalnya kan tadi dia udah jelasin Bu ya, kalau misalnya kayak kitanya juga harus bisa melepas anak gitu. Iya. Tapi gimana Bu kalau misalkan memang di awal pasti saya juga setengah-setengah gak bisa melepas dia, karena kan kita tahu dia kayak gitu ya, dia gak bisa jauh dari orang terdekatnya, terus kalau saking teman-temannya suka mukul gitu ya Bu ya. Gimana Bu caranya biar kita ngilangin setengah hati kita itu loh, biar kita kayak mau melepas dia lagi. Sebenarnya emang susah ya Bu ya melepas begitu aja gitu ya. Mungkin ibu bisa gini Bu,
pelan-pelan lah guys, pelan-pelan karena ibu tahu mungkin ibu takut anak ibu nyakitin temennya gitu ya. Ibu pelan-pelan, ibu pantau dari kejauhan Bu, jadi jangan dekat kepada anak, pantau aja dari jauh. Kalau emang ibu ngerasa anak ibu atau adik ibu gitu membahayakan temennya, mungkin ibu langsung kejar lah gitu kan anaknya, membicarakan lagi. Tapi dibiasakan untuk mantau dari kejauhan, karena biasanya kalau kayak gitu tuh anak jadi mandiri Bu, jadi tidak ngerengek apa-apa ke ibunya, apa-apa harus sama ibunya kayak gitu. Jadi anak juga bakalan ngerti sendiri, ibu bakalan mandi sendiri kalau udah dibiasakan seperti itu. Jadi mungkin dari kitanya harus bahasanya coba ya, tapi kita tetap pantaunya dari gerak berjaga. Terus Bu, saya mau nanya lagi Bu ya, gimana kalau misalnya kita udah mau lepas gitu dia mau dia bisa sendiri mandi, tapi kalau anaknya yang belum gitu, jadi kan ibu juga sering lihat ya dia di sekolah suka ya maunya nempel dulu gitu sama yang nungguin entah saya atau mama saya, intinya harus ditungguin lah gitu ada di sampingnya gitu. Gimana tuh Bu? Mungkin itu harus itu Bu, harus meminta gurunya supaya mengajak gitu ya Bu ya, supaya tolong, karena biasanya kan anak itu bakalan lama-kelamaan bakalan nyaman juga Bu ngerasa. Jadi bisa minta tolong ke gurunya ya Bu ya, minta tolong ke gurunya supaya anak itu bisa lepas tabasnya gitu dari ibunya, karena kelamaan juga anak bakalan mau Bu kalau dibiasain gitu ya Bu ya, apapun itu permasalahan apapun itu kalau dibiasakan bakalan terbiasa gitu Bu. Jadi yang harus ibu lakuin gitu, ibu harus minta tolong ke guru yang di sini gitu ya Bu ya, agar pantau terus, agar tolong bahasanya titip gitu anak ini supaya bisa lepas gitu dari ibunya gitu. Jadi kita minta tolong bantuan guru Iya. Bu ya, jadi jangan kita yang terbebani sendiri lah gitu ya, kayak oh selagi bisa minta tolong nggak, kalau dia ada gurunya Iya. minta tolong gitu. Ya seperti itu sih Bu. Jadi ya bahasanya mumpung ada lah, gak ada guru di sini. Mungkin kalau di rumah susah ya Bu minta tolong ke siapa gitu. Nah mumpung di sekolah ada pihak lain gitu ya bahasanya, ya ibu boleh minta tolong ke gurunya buat ngelakuin hal tersebut. Iya, jadi setelah ibu cerita tadi, apakah ada keluh kesah lagi ibu? Mungkin yang saya rasakan ya Bu ya, kayak perbedaan dia di sekolah dan di rumah sih Bu. Kan memang dia di sekolah itu nempel terus ya Bu ya, bisa dibilang manja lah ya Bu ya. Nah di rumah juga sebenarnya dia bisa apa ya, bisa dibilang manja juga sebenarnya Bu ya, cuma memang tidak semanja di sekolah Bu. Kayak di rumah tuh walaupun manja gitu ya, bisa di rumah aja gitu, tapi kalau saat dia lagi main kan anaknya sebetulnya senang main ya Bu ya, senang main bola gitu. Kalau misalnya main bola ya Bu ya di rumah gitu, di luar rumah lah ya sama teman-temannya, itu dia bisa sendiri Bu, kayak ya udah dia dan teman-temannya aja gitu Bu, kayak nggak perlu tuh didampingin saya atau mama saya harus di samping dia banget gitu, enggak. Tapi memang kita hanya kontrol aja sih Bu, kayak bisa oh dia lagi apa, karena mungkin ya Bu ya, karena dia di sekolah itu terlalu nempel, jadi timbul juga gitu Bu kekhawatiran. Akhirnya saya sama orang tua saya pun atau orang di rumah dia kurang percaya kalau memang lepas dia sepenuhnya sih Bu. Jadi dia masih sering intip-intip lah dulu gitu. Oke, jadi sebenarnya adik ibu itu di rumah aktif ya Bu ya, maksudnya bisa lepas gitu ya dari keluarganya gitu, bisa main sendiri seperti yang dibilang, seperti main bola sendiri gitu ya. Nah sebelumnya saya boleh bertanya Bu, itu kan di rumah itu anak bisa aktif kayak gitu, bisa main sendiri gitu kan, yang kita lihat seperti saya sendiri melihat gitu ya, kalau adik itu kayak sering jahit gitu ya Bu ya, seperti yang sudah diceritakan tadi. Nah kalau di rumah itu seperti apa Bu? Apakah memang suka jahit juga kayak di sekolah, kayak suka mukul, asal mukul kayak gitu, atau nyupi temennya, itu bagaimana?
gimana Bu kalau kegiatan di rumah? Kalau di rumah itu ya, sebenarnya nggak seiseng di sekolah sih. Kan kalau di sekolah tuh sama tadi dia kayak temennya dia aja dia mukul gitu, temennya dia cubit gitu. Iya. Kalau di rumah justru dia melakukan hal itu kalau dia gituin gitu. Jadi misal temennya ada yang mukul, baru dia mukul balik. Rasanya sih mungkin kalau saya bisa ambil kesimpulan, saya bilang begini lah, kayak kalau saya dipukul ya merasa terima gitu, ya saya pukul balik. Tapi ya anehnya dia kalau di sekolah ya di situ tuh bingung gitu loh, kenapa gitu suka temennya pada nggak jahil tapi suka mukul, temennya nggak jahil dia suka cubit gitu. Juga saya sih. Iya, karena seperti yang saya lihat juga ya Bu ya, benar kata ibu, dia tuh kadang temannya lagi diem aja, kadang suka lebih, kadang iseng kayak gitu ngambil pulpennya atau apa gitu ya Bu ya. Nah itu emang dia bersikap kayak gitu sebelum dia dia bersikap kayak gitu. Emang pas awal masuk sekolah seperti itu, apa baru-baru ini dia bersikap kayak gitu, kayak jahil kepada temannya kayak gitu? Kalau saya perhatikan ya dia malah kalau awal dia masuk sekolah emang apa ya masih suka nakal gitu. Cuma ya dia diam gitu, kayak nggak yang tusuk, nggak yang bunuh temennya gitu. Kayak ya udah malah itu aja cenderung diem lah Bu, kayak bahasanya mah nggak ada ngomong-ngomongnya gitu ke teman-temannya. Ya udah kayak saya kamu gitu diem Bu. Saya juga nggak ngerti kenapa gitu ya sekarang kok malah jahil gitu. Berarti mungkin pas awal-awal masih malu-malu kali ya Bu ya? Dia kayak gitu. Oh iya, mungkin sekarang karena udah ketemu orangnya itu lagi dan udah kenal, makanya dia bersikap kayak gitu ya Bu ya. Tapi memang Bu ya, melihat dari yang diceritakan, kalau dia itu sebenarnya di rumah bisa lepas dan maksudnya jahil nggak sejahil di sekolah gitu ya Bu ya. Mungkin itu karena ini kali Bu, dia ngerasa karena ada orang tuanya, jadi apapun yang dia lakukan pasti bakal dibela kali sama orang tuanya gitu. Jadi kayak sebodoh lah saya mau nyubit teman saya ini, di samping saya ada mama saya, bisa kayak gitu ya. Nanti juga dibela, mungkin anak bisa juga berpikiran kayak gitu Bu, karena orang tuanya selalu nempel. Makanya seperti yang saya bilang di awal ya Bu ya, kalau ibu sebagai kakaknya dan orang terdekat dari adik ibu harus bisa melawan rasa takut ibu. Takutnya dalam hal apa? Takut dalam anak kayak berantem sama temennya kayak gitu. Jadi ibu bisa pantau gitu dari kejauhan gitu. Nah, dilihat dari kasus-kasus juga ya, dari banyak banget kasus-kasus bahwasanya mungkin ibu juga pernah mendengar kalau orang tua itu menjadi role model anaknya gitu ya. Maksudnya itu apapun yang dilakukan orang tuanya, apapun yang dilakukan oleh keluarganya di rumahnya, di lingkungan terdekatnya, bakalan menjadi pegangan dia buat apa yang akan dia lakukan. Jadi mungkin yang dia dilihat dari pengalaman saya, dia melihat kejadian-kejadian anak bisa melakukan seperti itu karena melihat orang sekitarnya. Jadi misalnya banyak itu kasus kayak anak misalnya nakal, tinggal mau nurutin perkataan orang tua, nggak mau sekolah, nggak mau belajar, itu bukannya diomong secara perhalus, malah dikasarin kayak cepetan, bahkan dipukulin, disabetin gitu ya, disabetin ya, sampai anak nangis kecil ketakutan. Nah, dari situ bisa anak melihat kalau apa yang dilakukan orang tuanya itu baik itu, padahal kan itu tidak baik ya Bu ya. Makanya dia kayak sering nyubit temennya, sering mukul temennya, itu karena mungkin perlakuan dari orang tuanya terhadap dia
seperti itu, dan tidak ada pemahaman yang didapat dari anak tersebut. Maksudnya kan kalau misalkan ibu sebagai orang terdekatnya atau keluarganya gitu ya, biar mengasih contoh dengan baik dan memberitahu kalau dek, nah kalau sama teman itu harus baik, tidak boleh mencubit, tidak boleh kasar, itu hal yang tidak baik, itu bakal menyakitkan teman kamu kayak gitu. Jadi benar-benar kalau di rumah itu benar-benar harus dijaga banget sikapnya tuh Bu. Harus apa ya, sebisa mungkin kalau ada anak di rumah, kalau adik di rumah itu harus bersikap baik, benar-benar baik. Kalau memang adik ibu atau keluarga ibu yang lain gitu yang mau menjadi orang yang baik gitu. Jadi kalau misalkan anak nakal atau seperti apa, itu jangan menyalahkan terus anaknya. Jadi keluarganya harus introspeksi diri. Apa introspeksinya itu kayak mikir, oh mungkin apa dari kesalahan saya ya, apa yang saya lakukan di rumah ya, apa ya gitu. Jadi introspeksi diri lah pula kesalahan-kesalahan itu, karena emang semuanya tidak salah anak cuma bisa meniru dari orang-orang terdekatnya gitu, seperti itu. Iya memang sih ya, sesekali itu yang namanya orang tua itu kan kadang memang kalau misalnya anak susah bilangin atau susah diatur kan kayak greget gitu ya, udah greget nggak sabar akhirnya ngetil gitu ya, akhirnya setelah gitu ya. Iya, benar-benar emang susah yang apa ya, menahan rasa emosi kita ya, apalagi sama anak-anak emang greget gitu ya, dia pengen banget kayak pukul kayak gitu ya, dia wajar. Tapi emang apa ya Bu, cara mendidik orang dulu sama sekarang itu emang beda ya Bu ya. Ngerasa gak sih Bu? Iya betul. Iya kan Bu, kayak yang mungkin orang-orang zaman sekarang, zaman now ya Bu ya, mungkin sekarang ya, mainnya kayak itu hal yang tidak baik buat pertumbuhan, tapi menurut orang tua, orang dulu itu masih is okay lah, masih baik-baik aja gitu. Dan mikirnya apapun yang dia lakukan juga toh bakalan buat kebaikan anaknya gitu. Padahal gitu ya, sebenarnya itu ada hal-hal negatifnya gitu ya. Contohnya seperti tadi, mungkin orang tua ngumpulin anak dengan tujuan anak takut, anak nurut gitu ya biar. Padahal sebenarnya ada efeknya dari situ. Anak juga bisa meniru perlakuan seperti itu. Anak bisa berpikiran kalau itu perlakuan yang baik sebenarnya, padahal kan tidak ya Bu ya gitu. Jadi emang mungkin dari mana ya Bu ya, saya juga gimana ya Bu ya, kadang bilang juga seperti yang kita tahu ya, karena kalau dibilangnya itu bukannya saya sok-sokan dengan orang tua gitu ya, tapi saya masih orang baik gitu, kayak jangan gini dan gitu gitu, karena emang gak baik gitu. Yang namanya orang tua ya tetap nggak kalah gitu, bisa anak bilang ya mama kayak gini biar dia bisa mandiri, biar dia bisa intinya mah biar dia bisa mandiri, ini alibi dengan mandiri gitu. Padahal kan memang ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan dia yang kayak tadi dibilang, kayak bisa jadi dia mencontoh hal yang kurang baik, atau mungkin dia jadi mengira hal tersebut tidak baik, padahal enggak gitu. Iya, dan mungkin ibu gitu ya sebagai anaknya gitu ya, bisa coba perlahan juga ngomongin terus aja Bu, berdiskusi sama orang tua, karena kan emang metode mengurus anak zaman dulu yang sekarang itu beda ya Bu ya. Iya, jadi harus sering-sering berdiskusi, harus ngasih contoh. Sekarang itu kan banyak ya kasus-kasus di televisi juga kayak gitu, itu bisa jadi bahan contoh Bu, kayak nonton bareng sama orang tuanya dan terus nge-review apa yang tayang itu, terus cari hal-hal positif sama negatifnya. Jadi
insya Allah gitu ya, kalau kita sering melakukan diskusi tersebut, orang tua juga bakalan memahami gitu. Oh, ternyata zaman sekarang itu berbeda ya dari zaman dulu gitu ya Bu ya. Karena emang zaman dulu itu benar-benar berbeda dari sekarang ya Bu ya. Kayak contohnya aja, sekarang kayak anak bermain di jam-jam maghrib kayak gini harus masuk ke dalam ya Bu ya. Itu kan zaman dulu banget ya Bu ya. Dan sekarang kan udah banyak emang anak yang sering main keluar kayak gitu-gitu ya. Karena emang sekarang itu udah beda, emang tujuannya baik, cuma emang tidak semuanya dibenarkan gitu ya Bu ya. Ada plus minusnya lah gitu. Seperti itu Bu. Mungkin itu Bu bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, sebelumnya ada keluh kesah lagi atau pertanyaan lagi tidak Bu? Enggak sih Bu, cukup mungkin ya Bu ya, karena apa yang menjadi kekhawatiran saya, apa yang menjadi pertanyaan saya di sini sebelumnya gitu sudah terjawab, alhamdulillah di sini. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah jika seperti itu Bu ya, saya juga senang gitu Ibu bisa menangkap semua gitu ya apa yang kita bicarakan gitu ya. Oke. Sebelumnya saya tutup, saya izin menyimpulkan terlebih dahulu ya Bu ya, agar semuanya jelas gitu ya Bu ya. Jadi selama proses konseling ini, setelah Ibu bercerita permasalahan tentang adik Ibu ya Bu ya, bisa kita simpulkan bahwasanya sebenarnya anak itu bakalan menjadi baik-baik saja gitu apabila kita juga mencontohkan dengan baik gitu. Nah, kalau kita bisa mencontohkan dengan baik, anak juga bakalan meniru dengan baik juga gitu, karena apapun yang dia lakukan yang dilihat terlebih dahulu orang-orang terdekatnya gitu. Nah, untuk yang kasus anak tidak bisa lepas gitu ya, nah ini bisa juga bisa pantau kejauhan adik Ibu gitu ya. Supaya apa? Supaya adik Ibu juga bisa mandiri kayak di rumah Bu gitu, tidak melulu tendut-tendutan sama orang tuanya, tendut-tendutan sama anak sama Ibu gitu sebagai kakaknya gitu ya. Jadi pantau aja Bu dari kejauhan, tidak perlu langsung, nggak usah dipantau, benar-benar nggak dipantau gitu, nggak apa-apa dipantau pelan-pelan, nanti juga anak bakalan terbiasa sendiri tanpa ada orang tua di sampingnya kayak gitu. Seperti itu, bisa dipahami ya Bu? Bisa. Oke. Nah, sebelum kita tutup ya Bu ya, di sini saya mau ngasih ada sebuah angket Bu yang nanti bakal Ibu isi. Nah, di sini tuh kayak ini Bu, tujuan saya mengasih ini supaya saya tahu gitu ya Bu ya, kalau gimana perasaan Ibu sama konseling ini, terus kayak topik yang kita bahas itu bermanfaat atau tidak buat Ibu, seperti itu sebagai bahan penilaian saya juga Bu terhadap Ibu gitu. Nanti Ibu isi, setelah Ibu isi nanti Ibu bisa kembalikan kepada saya mungkin besok, setelah waktu ke sekolah Bu, nanti Ibu bisa kembalikan kepada saya. Iya, bisa dimengerti ya Bu ya? Iya, ini. Oke, karena semuanya sudah paham dan tidak ada lagi pertanyaan Bu ya, sudah cukup. Nanti kalau Ibu mungkin ada keluh kesah lagi, Ibu bisa hubungi saya lagi ya Bu ya, biar kita melaksanakan proses konseling lagi kita ke tahap kedua itu. Oke, sebelum kita menutup konseling ini, lebih baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup ya Bu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu.